Untuk membuktikan ketajaman patilnya, kita akan melakukan uji coba menggunakan media balon. Tuh kan, hanya dengan gerakan sekali saja, balon ini bisa langsung pecah. Di habitatnya, patil ini melindungi mereka dari serangan predator. Oh iya, kalian tahu nggak kalau di Kabupaten Kampar, Riau, ada kampung patin loh. Di sini kita akan dimanjakan dengan hamparan kolam yang berisi ikan patin. Wah, di sini kamu jadi primadona ya, Sob. Keren! Hampir semua warga di desa ini memiliki kolam ikan patin. Total luas kolamnya bisa mencapai 160 hektar. Dalam satu hari, jumlah tangkapan ikan patin yang bisa dipanen mencapai 15 ton. Luar biasa kan? Mulai dari bibit, pembesaran, hingga panen. Semuanya ada di kampung ini. Paket lengkap deh pokoknya. Oh iya, ikan-ikan di sini gak cuma dipanen lalu dijual dalam kondisi segar saja. Tapi warga juga aktif dalam mengolah ikan patin. Sampai-sampai limbahnya pun diolah untuk pakan ikan lagi. Keren ya? Teknik panen di sini menggunakan jaring yang sangat panjang supaya bisa menyisir hingga ujung kolam. Ikan patin baru bisa dipanen jika sudah berusia 5 hingga 6 bulan. Sementara bobot ideal per satu ekornya adalah 1 kilogram. Tapi kok sobat petani sini nampak jauh lebih gemoy ya? Bobot ikan patin di sini beda, karena bisa mencapai 2 hingga 3 kilogram per ekornya. Ikan patin yang sudah dipanen akan ditaruh di wadah ember besar. Setiap ember yang berisi patin akan ditimbang dengan rata-rata memiliki berat 45 hingga 50 kilogram. Kalau sudah lebih dari 10 ember, itu artinya kita sudah berhasil panen sekitar 450 kilogram ikan patin. Mantap! Ikan-ikan segar ini selanjutnya akan dibawa menuju ke berbagai daerah, baik di sekitaran Riau sampai ke Sumatera Utara. Loh, kok jauh banget sih? Memangnya mereka nggak pada mabuk darat tuh? Ikan patin adalah salah satu hewan air yang mampu beradaptasi, meskipun dengan oksigen yang sedikit. Jadi, mau dikirim keluar kota hidup-hidup pun aman, gak usah khawatir ya. Oh iya, gak cuma patin aja nih. Di daerah Sumatera juga banyak ditemukan ikan sungai yang ukurannya jumbo-jumbo. Mau lihat sebesar apa? Yuk, kita langsung lihat. Wah, itu ikan apa monster ya? Gede banget. Ikan dari Sungai Subayang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini emang juara, teman. Selain ukurannya yang besar, jenis ikan yang ada di sini juga banyak. Ada ikan tapah, ikan baung, dan masih banyak lagi ikan sungai lainnya. Tapi ikan-ikan ini nggak boleh sembarangan diambil ya. Konon, kalau ada orang yang berani mengambil ikan tanpa sepengetahuan ketua adat, orang itu akan tertimpa musibah. Kok bisa? Nanti kita akan bahas ya. Nah, yang sedang kalian saksikan ini adalah acara panen lubuk larangan. Salah satu tradisi yang ada di Pulau Sumatera, khususnya Riau. Lubuk larangan adalah sebuah tradisi menangkap ikan di sungai yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi, setiap ikan yang hidup di lubuk atau sungai ini disebut ikan larangan. Kemeriahan panen ikan larangan bukan hanya sekedar memelihara tradisi saja, tapi dengan cara seperti ini diharapkan kelangsungan berbagai jenis ikan bisa terus lestari dan tidak punah. Oh iya, pembukaan lubuk larangan ini hanya diadakan 1 atau 2 tahun sekali. Tujuannya agar ikan-ikan di sungai masih sempat tumbuh besar dan berkembang biak selama masa larangan tersebut. Jadi nggak heran ya
kalau berat satu ekor ikan bisa mencapai belasan kilogram. Dan ikan yang menjadi primadona dalam lubuk larangan ini salah satunya adalah si ikan tapah ini. Namun sayang, ikan tapah ini termasuk ikan musiman dan populasinya paling sedikit dibandingkan ikan sungai lainnya. Oleh karena itulah, beberapa warga memiliki keramba pembesaran untuk ikan tapah ini. Bagi mereka, ikan tapah merupakan salah satu ikan sultan yang sangat menguntungkan. Bagaimana tidak, harga 1 kilogramnya saja sekitar Rp150.000. Sayangnya, saat ini belum ada yang bisa membudidayakan ikan tapah ini. Jadi, para warga mengambil bibit-bibit ikan tapah langsung dari sungai. Namun, karena populasi ikan tapah yang sudah semakin sulit, akhirnya warga sepakat untuk tidak melakukan penangkapan secara massal. Nah, cara untuk menangkap bibitnya hanya diperbolehkan menggunakan alat yang bernama bubu. Wah, itu dia bibit ikan tapahnya, teman. Cukup banyak dan masih gemesin ya. Bibit ikan tapah ini tergolong rentan sakit dan stres. Jadi kalau terlalu lama kita pegang, kemungkinan besar ia akan mati. Oleh karena itulah, bibit-bibit ini harus segera ditaruh di keramba besar. Sesampainya di keramba, bibit ikan tapah harus segera masuk ke dalam drum karantina. Tujuannya untuk mencegah penyakit yang bisa menularkan ke ikan lain. Oh iya, ikan tapah tidak seperti ikan sungai lainnya. Ikan ini termasuk ikan dengan adaptasi yang buruk, sehingga perlu perawatan khusus agar dia bisa tetap hidup di dalam keramba apung. Ikan tapah atau walago termasuk ke dalam genus ikan berkumis yang ukurannya cukup besar di Asia. Bahkan panjang tubuhnya dapat mencapai 1,5 meter dengan berat kurang lebih 35 kg. Di Indonesia, ikan ini banyak ditemukan di aliran sungai Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Jika diperhatikan, saat masih kecil, ikan tapah lebih mirip dengan ikan lele ya. Namun ketika dewasa, tampilannya menyerupai ikan baung dengan ukuran perut yang cukup besar. Nah, ini dia salah satu ikan tapah yang berhasil dibesarkan. Lihat ukurannya tuh. Tapi ini masih belum siap panen, teman. Masih kurang sekitar 2 bulan lagi. Umumnya, ikan tapah akan dipanen ketika bobotnya sudah masuk di angka 4 kg. Nah, sudah kebukti kan kalau ikan tapah ini emang ukurannya nggak kaleng-kaleng. Mantul!